Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jal fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan pujian kepadanya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya Allah sempurnakan amal saleh. Pada sore hari ini alhamdulillah kita diberikan kemudahan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kedua kaki kita untuk bersama-sama melaksanakan satu dari ibadah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni kewajiban untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, dengan memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban talabul ilmi ini, melaksanakan kewajiban menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan ini pertanda dan alamat bahwa kita termasuk bagian orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahi bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka dirinya akan difahamkan terhadap agamanya. Tentu memahami agama ini bukan bim salabim, ya teman-teman ya. Akan tetapi salah satu wasilahnya adalah dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu, jika kita dimudahkan olehnya untuk menuntut ilmu, ya, mudah-mudahan itu pertanda kita dimudahkan untuk memahami agama Allah ini. Dengan demikian Allah sebagaimana sampaikan oleh Nabi SAW ini, ketika kita dimudahkan oleh Allah memahami agamanya ini, maka ini pertanda bahwa kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, rasa syukur kita yang teramat besar ya adalah kita masih disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram di tahun baru ini, ya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kuat, terlebih lagi dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang agung, nikmat yang besar, disampaikannya di tahun baru. Akan tetapi tentu para jamaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya pergantian waktu, ya, tahun atau pergantian waktu lainnya seperti pergantian waktu bulan, pergantian waktu pekanan, harian, jam, bahkan mungkin ya, pergantian waktu tiap detiknya itu sama para jamaah sekalian rahimakumullah. yakni pada hakikatnya adalah sedang berlari dari dunia, sedang berlari dari dunia, bukan menuju dunia. Karena kita sedang berada di dunia. Jadi bergantinya waktu itu hakikatnya kita sedang berlari dari dunia kemana? Ke akhirat. Semakin bertambah tahun, maka semakin sedikit atau berkurang jatah usia kita di dunia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana dan kapan dia akan meninggal.
termasuk usia, sampai berapa tahun usia kita diberikan oleh Allah di dunia ini tidak ada yang mengetahui. Tapi pasti sudah ditetapkan. Ada yang mungkin 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Artinya misalkan kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun misalkan. Maka jika tahun kemarin usia kita 39, maka kita sudah masuk ke 40. 100 dikurangi 40 berapa? 60 tahun. 60 tahun lagi. Kalau 100. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW menghabarkan bahwa usia umatku fima makna ya, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi Nabi SAW yang mengatakan bahwa usia umatku rata-rata kebanyakan baina sittina wa sab'in atau kama qala SAW, antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun itu bisa dihitung dengan jari. Bahkan sebelum usia itu banyak dari saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, orang yang kita kenal, banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa usia atau bergantinya waktu, bergantinya tahun ini itu hakikatnya bukan menambah usia, tapi mengurangi usia kita di permukaan bumi. Dan sebaik-baik usia atau sebaik-baik umur adalah yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalul jihad, sebaik-baik jihad antujahida nafsaka li taatillah. Sebaik-baik jihad atau jihad yang paling utama, afdalul jihad, antujahida nafsaka, yaitu kalian menjihadi diri kalian sendiri li taatillah, untuk atau dalam rangka jihadnya itu apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dikeluarkan oleh Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar dengan sanad yang sahih. Maka ketika usia atau umur itu selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kelak akan diakhiri dengan kematian yang baik, atau kalau kita kenal dengan husnul khotimah. Jadi meraih husnul khotimah teman-teman, itu bukan bim salah bim ya. Kadang ada orang meninggal, ya kalau sekedar doa kita sah-sah saja ya. Ketika mendengar sahabat kita, saudara kita yang meninggal, kita mendoakan apa? Semoga husnul khotimah. Akan tetapi, benarkah dia itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah? Maka bukan dilihat dari akhirnya saja. Ya, akan tetapi bagaimana keseharian dia, waktu dia, usia dia selama di dunia itu bisa dilihat. Ya, zahirnya tidak pernah ke masjid, zahirnya tidak pernah kajian, zahirnya sering menentang ya ayat-ayat Allah atau aturan-aturan agama. Kemudian dia diwafatkan, dimatikan oleh Allah, kemudian kita katakan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya dilihat. Oleh karena itu ada beberapa buku yang pernah saya lihat ya. Tanda-tanda atau kiat sukses meraih husnul khotimah. Di antaranya adalah yang pertama birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Seorang anak ketika dia berusaha di dunia ini birrul walidain, itu disantumkan di sana akan dijamin meninggalnya akhir hidupnya husnul khotimah.
Kemudian juga disebutkan dalam keterangan yang lain, salah satu trik ya meraih husnul khotimah adalah sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid. Nah, dan selainnya banyak sekali. Nah, berkaitan dengan waktu para jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah memasuki tahun baru dan telah meninggalkan tahun lama. Begitu ya para jamaah sekalian ya. Baru berapa hari ini? Ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan hari ketiga ini ya. Karena beda ru'yatul hilalnya. Mau hari ini tanggal 2, mau hari ini tanggal 3 atau tanggal berapa, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah kita sudah memasuki babak baru pada jam sekarang. Memasuki babak baru. Tadi disebutkan bahwa pergantian waktu termasuk pergantian tahun ini hakikatnya mengurangi jatah umur kita, bukan menambah. Ini menjadi bahan renungan bagi kita semua pada jamaah sekalian. Coba lihat, kita sesekali bercerminnya lebih lama, tapi bukan hanya rambut yang dilihat, mungkin apa saja yang dilihat. Mungkin ya mata, telinga, bibir, hidung, kulit. Ada tidak perubahan dari waktu sebelumnya? Dan pastinya ada ya para jamaah sekalian ya. Tahu-tahu alisnya udah ada tumbuh putih. Ini alis nih ya. Kemudian juga di janggut, di bawah apa namanya nih? Di bawah bibir, bawah janggutnya sudah mulai memutih. Mata juga sudah mulai ya, kalau melihat sesuatu itu udah samar-samar. Jadi udah nggak jelas, kurang jelas. Yang dulunya melihat jarak jauh saja masih sanggup ya tanpa bantuan kacamata. Kemudian juga melihat pipi ya, kulit di pipi tidak sekuat dahulu. Akan tetapi sudah mulai berkerut. Begitu juga mungkin tenaga kita tidak seperti dulu. Dulu tahan, ya, jarang sakit. Makanya kalau masa lemburan biasanya banyak diambil oleh para bujang, benar nggak Pak? Kalau lemburan tuh luar biasa. Untuk perjalanan jauh mungkin dulu pakai motor ya, mudik bahkan mau jam berapa berangkat, jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 malam is okay. Akan tetapi untuk sekarang udah mulai merasakan sesuatu yang beda, dan itu mau tidak mau harus diakui, itulah perubahan usia. Maka apa yang harus kita lakukan pada jamaah sekalian rahimakumullah dengan keadaan yang memang harus kita jalani ini? Allah datangkan nasihat-nasihat buat kita. Yang pertama nasihat pada diri kita itu tadi, tumbuhnya syaibah. Apa syaibah artinya Pak? Uban. Ya, ada orang yang malu gitu ya. Saya kalau ketemu teman-teman lama gitu ya, ngobrolnya nggak fokus dengan ucapan saya, tapi ngobrol lihatin kepala, lihatin rambut gitu ya. Kadang-kadang bertanya, Ustadz umurnya berapa? Nah pasti ranahnya ke uban. Kalau nanya usia ya, iya. Mungkin ada yang usia di atas saya 50-an sana itu masih hitam gitu. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan nasihat itu berupa uban? Jadi kalau kita walaupun masih muda ya teman-teman, kok sudah beruban, jangan panik atau jangan
malu. Justru mungkin itulah di antara kasih sayang, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan diturunkannya nasihat itu uban. Syaibah. Nah, oleh itu kakek Nabi namanya siapa? Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Siapa Pak? Kakek Nabi itu Abdul Muthalib atau Abu Thalib? Ya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Kakek Nabi. Sebenarnya Abdul Muthalib, nama Abdul Muthalib itu bukan nama asli. Bukan nama asli. Abdu itu artinya hamba, Muthalib itu nama orang. Jadi kakek Nabi waktu kecil ini memang sering ngikuti si Muthalib. Makanya orang-orang Mekah mengatakan ya Abdul Muthalib, wah itu mah budaknya si Muthalib, karena kemana-mana ikut. Jadi Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu namanya bukan Abdul Muthalib, itu lakob. Lakob itu panggilan, julukan. Karena kakeknya Nabi Abdul Muthalib ini pada waktu kecilnya atau mudanya sering ngikutin siapa? Muthalib, Al-Muthalib. Akan tetapi nama aslinya siapa sebenarnya? Nama asli dari Abdul Muthalib siapa? Nama aslinya Syaibah. Siapa? Syaibah. Kok artinya uban Ustadz? Betul, karena kakek Nabi sejak lahir udah beruban. Tuh, makanya kalau satu cabut. Kemudian kalau udah 3 dipoles dengan hitam. Kalau udah kebanyak dikit nggak pernah lepas dari peci. Bener ya? Nggak lepas dari peci. Karena apa? Khawatir, takut, malu orang itu ya itu tadi nanya Ustaz usianya berapa sih? Pasti uban. Kalau nanya gitu pasti uban. Saya sampaikan gini, hatta saya rambutnya semua beruban, saya ridho. Begitu ya? Iya, karena itu ketentuan Allah. Dan ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa uban rambut kita yang memutih itu kelak di hari kiamat akan menjadi cahaya. Maka semakin banyak uban, semakin terang, semakin bercahaya. Di sini juga bercahaya kok. Bener nggak Pak? Kelihatan. Oh, si fulan. Karena ubannya ngumpul di sini atau ngumpul di sini gitu ya. Ya, adapun mungkin ada yang mengatakan oh gennya, oh terlalu banyak pikiran, muskil. Apapun itu alasannya, yang penting Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita disampaikan oleh Allah di tahun baru ini, artinya Allah masih memberikan waktu buat kita. Masih memberikan waktu buat kita. Untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal. Wa tazawwadu. Adalah kalian berbekal diri. Fa inna khaira zadi at-taqwa. Dan sebaik-baik bekal itu adalah apa? Ketakwaan. Dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu oleh Allah di tahun baru ini juga, caranya Allah untuk kita bersegera untuk bertobat. Bertobat dari apa? Dari kelalaian. Ya. Teman-teman pernah enggak diingetin sama Facebook? Hah? Ingetin sama Facebook, ditengitin status Bapak, status kita setahun yang lalu. Ya kan? Diingetin. Bapak pas pengingat-ingat, ini memang pernah saya posting ini ya. Lupa kan ya? Kayaknya enggak pernah, itulah. Itu ya. Momen muhasabah kita jangan menunda.
Jangankan setahun yang lalu, ya, sebulan yang lalu, bahkan mungkin sepekan yang lalu, sehari yang lalu saja kita lupa. Untung nih Facebook mengingatkan, ya, mengingatkan. Oh, kenapa kita harus segera bertobat pada zaman sekarang? Karena kematian jika telah datang waktunya, tidak ada yang bisa menolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang sudah sering kita dengar atau sering kita baca, di surat Al-Munafiqun ayat terakhir. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdaquhumul maut. Hendaklah kalian berinfak dari apa yang telah, dari sebagian yang telah Allah berikan kepada kalian, min qabli, sebelum datangnya di antara kalian al-maut, kematian, yang ketika itu, ketika datang ajal, waktunya seseorang itu kematian di hari itu, maka dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai ya Rabb, andai saja engkau berikan kepada kami senggang waktu, ya, senggang waktu, ila ajalin qarib, gak lama pada zaman sekarang. Ketika ada seseorang yang memang ajalnya sudah datang, malaikat maut sudah datang, dia akan mengatakan, ya Rabb, tunda sebentar saja. Ketika itu dia akan memiliki komitmen, memiliki tekad kuat jika permintaannya dikabulkan oleh Allah. Permintaan apa? Diundurkan walau sebentar saja. Bukan pengen lama-lama, bukan, sebentar saja. Apa yang dia akan lakukan? Fa as-saddaqo wa akum minas solihin. Sungguh saya akan sedekah, dan saya semoga dengan sedekahnya ini termasuk orang-orang yang soleh. Pertanyaannya, kenapa yang disebut sedekah? Ayo teman-teman, kenapa kok ya Allah kalau memang saya diberikan waktu senggang, walaupun 5 menit saya umroh, saya haji gitu. Ya, kenapa kok sedekah gitu? Yang pertama, para ulama mengatakan, kenapa sedekah? Karena sedekah begitu mudahnya. Nah, gitu ya. Nggak perlu apa? Wudu dulu, pakai baju dulu, pakai sarung dulu. Enggak. Apalagi haji umroh, harus visanya, harus paspornya, harus suntik vaksinnya. Gitu ya. Enggak, sedekah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Karena sedekah itu begitu mudahnya. Itu yang pertama, karena sedekah paling mudah. Yang mudah saja amat sangat berat untuk ditunaikan. Yang kedua, pada hari itu kenapa ingin sedekah? Itu menunjukkan bahwa waktu nanti kita, walaupun sedetik ya, walaupun sebentar saja, itu merupakan waktu yang berharga buat kita di hari kiamat nanti. Ini sebenarnya buat pengingat, kadang-kadang buat saya pribadi, mudah-mudahan buat teman-teman. Misalnya habis sholat rawatib, habis sholat wajib, kan biasanya dilanjutkan sholat sunnah ya. Kan kadang-kadang nih hati bergerak, sunnah ini gitu kan ya, bener nggak Pak? Sunnah ini entar aja lah zuhur, entar aja lah gitu. Kenapa nggak langsung sholat gitu loh? Nah, saya biasanya mengingat waktu untuk sholat sunnah yang saya lakukan itu nanti akan berharga di hadapan Allah Ta'ala. Akhirnya sholat lah gitu. Walaupun habis Al-Fatihah langsung ruku gitu ya, nggak pakai surat gitu ya. Sebenarnya sah, tapi jangan diulang-ulang terus. Ntar malah
Walaupun hukumnya sunnah ya. Ya sunnah kan Nabi yang mengajarkan. Nanti kalau diantaranya kamu umatnya siapa? Nabi Muhammad. Bohong. Kamu nggak pernah pakai surat setelah Al-Fatihah. Kenapa? Lah itu sunnahnya Nabi kok ditinggalin gitu ya. Walaupun boleh ya, boleh sebenarnya. Sah sholatnya. Atau ketika kita sedekah, ada kesempatan, ada kemampuan. Ya kemampuan mastata'tum masing-masing. Ada yang 1 juta, 2 juta, ada yang cuma 100.000, ada yang 10.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Kalau hari itu, momen itu betul-betul bisa dan saya bisa ini, ada bisikan-bisikan ya, jangan. Ntar beli ini gimana? Ntar beli gimana? Ntar besok saja gitu ya. Saya sering mengingat, ya Allah, waktu ini mungkin saya berat, tapi waktu ini berharga sekali nanti di hari kiamat. Sering memotivasi seperti itu. Kemudian juga mungkin hadir di majelis ilmu, ya, illa bi udhrin ya, kecuali ada udzur mungkin ya, ada udzur pulang, memang harus di rumah. Tapi kalau memang tidak ada misalkan ya, terus kemudian juga ya mungkin misalkan kajian di sini kami sore terus, berarti mungkin udah izin sama keluarga, kami sore pulangnya telat, bukan ngeluyur, tapi ada kajian. Dirutinkan walaupun hanya sesaat. Wallahi demi Allah, ini ayat ini menunjukkan bahwa begitu berharganya waktu, hatta qalil, walaupun sedikit. Maka buat motivasi buat kita teman-teman, jujur, makanya tema ini cocok buat saya dan mungkin mudah-mudahan buat teman-teman. Tahun ini harus lebih baik dibanding tahun yang lalu. Kenapa? Tahun kemarin kita bermudah-mudahan meninggalkan amal saleh, waktu kita bisa. Kadangkala dibarengi kekhawatiran yang berlebih. Biasanya itu yuwaswis minasyaiton. Sehingga pada akhirnya ada yang mengatakan entar terjatuhlah dia ke lubang sifat namanya taswif. Apa taswif? Asal kata dari saufa, nanti kan, akan. Saufa itu artinya nanti atau akan. Kita bisa pada waktu itu. Kita waktu itu diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan waktu, kemampuan oleh Allah. Tapi kemudian kita dengan mudahnya entar saja, nanti saja. Berarti itu kita sudah terjerumus, terjatuh dalam keadaan sifat taswif. Dan itu kita berulang di tahun kemarin pada jam sekalian. Coba dah kita merenung. Saya nggak nuduh sama teman-teman ya. Ya mudah-mudahan saya husnudzon, teman-teman udah apa saja yang ini udah saya lakukan Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, itu luar biasa. Tapi kita punya musuh yang tidak terlihat tapi nyata. Siapa? Syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya dia siapa? Syaitan. Bagi kalian musuh mubin yang paling nyata. Walaupun nggak kasat nyata. Ya, nggak kasat mata, nggak terlihat, tapi musuh yang paling nyata justru syaitan. Walaupun disebutkan syaitan bisa dari jenis jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Akan tetapi permintaan kita, permintaan orang-orang yang ketika datang kepadanya ajal dan dia mengatakan saya ingin diberikan waktu oleh Allah sebentar saja, jangan meninggal. Ya. Maka Allah jawab di ayat terakhir di surat Al-Munafikun ini, walan. Teman-teman pasti tahu ya, kalau bahasa lan, tulisannya lan itu bermakna abadan. Artinya apa? La yuakhirullah, sekali-kali tidak pernah akan terjadi Allah mengakhirkan ajal seseorang jika telah datang. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan ada kesempatan lagi.
Ya, tidak akan ada kesempatan lagi ketika seseorang telah datang waktunya. Dan ajal tidak melihat usia, teman-teman. Tidak melihat keadaan, tidak melihat apa? Jenis kelamin, tidak. Jadi jangan mengatakan aku masih muda, masih kuat. Oh, banyak yang meninggal dalam keadaan muda. Oh, saya masih sehat, masih kuat. Oh, banyak orang-orang yang meninggal dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan orang yang hobi olahraga. Benar nggak, Pak? Ada yang hobi olahraga, meninggal duluan. Berarti memang bukan apa? Bukan jaminan orang yang hobi olahraga makanya diatur, tetap saja. Maka dengan demikian pada zaman sekarang, mari di tahun yang baru ini tekad kuat kita, jika diberikan kesempatan oleh Allah kembali untuk ya melaksanakan ketaatan, jangan berbuat taswif. Begitu juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar kita berubah di tahun ini jauh lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya, karena kelak pada jam sekalian usia kita, umur kita itu akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. La tazulu, tidak akan bergerak, qadama, dua kaki Bani Adam, ya, yaumal qiyamah, hari kiamat nanti, di hari kiamat nanti. Jadi kita kelak pada jam sekalian, dua kaki kita tidak akan bergerak di hari kiamat, senantiasa berdiri di padang mahsyar, gak akan bergerak. Hatta yus'al an arba', sampai dirinya ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Ya. Dan pertanyaan 2 di antara 4 itu kan an malihi, awalnya ya, tentang apa? Hartanya. Kalau hartanya ditanyanya berapa? 2. Dari mana dan untuk apa? Jadi kita, Pak jemaah sekalian, harus punya pengingat. Dalam mencari harta itu jangan asal-asalan, jangan asal dapat, jangan asal banyak, tapi 2, karena dua-duanya ini akan ditanya. Dari mana, artinya caranya ya teman-teman ya, wasilahnya, caranya itu bagaimana kita mendapatkan uang. Udah Ustadz, zaman sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jangan itu subhat, kalimat subhat pada zaman sekarang ya. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Maka dia mencari jalan haram. Faliyudzubillah. Dengan jalan apa? Kalau kita lihat apa di media sosial itu, penipuan, pencurian, nggak memandang itu halal atau haram. Bahkan mencari harta itu yang haram ini bukan di tempat-tempat yang sekarang ya, tempat-tempat yang mungkin misalkan di dugem gitu, itu mah ya tempatnya lah gitu ya. Hatta di tempat-tempat yang dikatakan bersih juga itu juga ada haram. Saya mau cerita, boleh nggak Mas? Ya saya kan di dunia umroh haji. Dulu di tahun 2020 ke bawah itu kan ada, kalau orang yang jamaah haji atau umroh itu
itu harus pakai minta rekomendasi dari Kementerian Agama. Benar nggak Pak? Ada yang ini. Jadi kalau mau umroh tuh buat paspor itu harus ada rekom dari kemenakan. Nah itu bisa dengan dua cara. Boleh diwakilin, boleh datang sendiri. Nah kan kebanyakan teman-teman jamaah itu kan ausat aja gitu kan ya. Karena apa? Susah waktunya ngambil cuti lagi gitu kan. Akhirnya saya kumpulin. Ya nah jamaah ngantri di sana Pak jamaah. Ngantri travel A, travel B, travel C, travel C. Sama gitu. Waktu itu memang awal-awal. Saya pas bagian saya dan kemudian pas terakhir bapaknya bilang, "Pak KTP-nya mana?" KTP. Lah bukannya udah di staples semua gitu. Bukan KTP maksudnya. Apa maksudnya? Amplop maksudnya. Saya bingung ya. KTP apa Pak? Kan udah semua gitu kan. Ya kan satu formulir kan ada KTP, ada kakak, ada macam-macam udah staples gitu kan. Banyak temukan. Oh bukan. Jadi saya diingetin sama teman, bukan KTP, tapi itu loh Pak. Oh. Ya. Nah kalau makanya kalau lihat muka-muka ya yang punya travel senang banget. Gitu ya. Itu saya bukan cerita ngarang, saya sendiri yang ngalamin gitu. Ya, tentang dari mana dan yang kedua untuk apa. Nah, dua di antara dari empat itu juga an umrihi fima afnahu. Akan ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya tentang usianya, umurnya untuk apa dihabiskan selama di dunia. Jadi tahun kemarin pada jamaah sekalian, mari kita bersama-sama muhasabah. Ya, usia kita itu untuk apa? Kemudian juga wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa? Ya muda itu bukan berarti belum nikah ya. Ya udah nikah kalau usianya masih belia ya masih muda. Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ya teman-teman rahimakumullah. Makanya kalau memang misalkan ini, kita kan slogan, tahun ini harus lebih baik dibanding dengan tahun yang lalu. Maka buktikan pada jam sekarang Allah. Dan mulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang ringan yang bisa Bapak lakukan. Ya, minimal dari keseharian kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi atau sampai bangun lagi. Coba selama ini apa yang kebanyakan kita lakukan? Ya. Bukan hanya ibadah mahdhah aja ya. Ibadah ghairu mahdhah mungkin ya. Kita sama istri sama anak selama ini apa gimana? Misalkan maaf ya, jarang bercengkrama dengan anak istri. Pulang tidur berangkat sama anak tuh minggu juga anak kemana, istri kemana, bapak kemana gitu, nggak pernah jalan bareng, ya makan bareng di warteg boleh lah, nggak jarang gitu, atau hiking di apa kalau minggu ahad itu ya jalan gitu, berdua, bertiga, berempat, berlima jalan, pikirannya sibuk terus. Kekhawatiran yang berlebih, nanti akan begini, akan begitu, nanti akan begini, begitu. Itu yang kemarin berubah. Besok insya Allah, ayo kita jalan dengan ini ibadah ghairu mahdhah nih. Jadi yang dimaksud dengan berubah itu bukan yang mahdhah saja. Tentu sholatnya lebih tepat waktu misal, lebih khusyuk, baca Al-Qur'annya juga ada, kemarin gak ada, sekarang ada. Oleh karena itu pada zaman sekarang ketika kita memiliki waktu baca Quran misalkan ya, kemudian kita mengatakan nanti aja sore saya akan baca,
begitu ya. Pagi bisa, tapi bilangnya ntar sore atau ntar siang. Dia bilang nanti aja, nanti sore saja. Oleh karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan iyyaka wa taswif. Tadi kan, hati-hati kalian atau jauhi kalian dari berkata nanti. Taswif itu berkata nanti. Kata beliau rahimahullah taala, fa inna yaumika wa innaka yaumika walasta bighadika. Karena kata beliau rahimahullah taala Hasan Al-Basri mengatakan karena hari milikmu itu hari ini, bukan hari besok. Paham Pak? Jadi kalau kita kadang menunda waktu nih Pak teman-teman, pagi bisa, hatta cuma 5 ayat lah, entar sore aja gitu kan. Maka beliau mengatakan fa innaka yaumika, sebenarnya milikmu itu ya hari ini, yaitu itu milikmu, itu kesempatan itu adalah milikmu. Adapun nanti atau besok, God itu kan artinya besok ya. Itu bukan milikmu lagi. Kenapa? Kita tidak tahu. Tahu nggak teman-teman? Besok itu kita masih hidup nggak? Belum pasti. Makanya beliau mengatakan besok itu bukan milikmu, belum tentu milikmu. Yang milik kita, kesempatan kita tuh hari ini. Ya ini pas waktu kita memiliki kesempatan itu milik kita. Adapun besok atau nanti bukan. Oleh karena itu pada jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sekali-kali kita menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu Allah kasih lagi. Kan kita sering mengatakan nanti. Kita tidak tahu nanti itu sehat atau sakit. Kita luang atau sibuk. Kita kuat atau nggak ada yang tahu pada jam sekarang. Nggak ada yang tahu nanti itu. Jangan bilangan tahun depannya, besok saja. Makanya misalkan kayak tabungan nih teman-temannya, ya saya ini ngajak ya, Ustadz nggak tahu sih kebutuhan saya seperti apa gitu ya. Kan nabung itu nggak harus banyak teman-teman, benar nggak teman-teman? Yang penting rutin, pagi 100, siang 100, sore 100, rutin ya. Berarti 300. Ya kalau memang mampunya 200, 100 masukin. Sabar, harus sabar teman-teman. Wallahi, coba deh. Karena kalau ini nggak akan terwujud. Hatta 50.000 masukin. Besok alhamdulillah dapat rezeki 100 masukin. Akhir Desember 10 juta, kan begitu ya? Benar nggak akhir Desember? Nah, teman-teman gitu. Saya kalau ajak teman, Ustaz, masih umroh akhir Desember ya Ustaz, insya Allah. Gini, jangan bilang akhir Desember. Sekarang masukin dulu, karena kita tidak tahu akhir Desember muncullah kebutuhan, betul nggak? Akhirnya, nggak jadi. Nah, itu dia penyesalan. Tapi kalau dari bulan pertama sudah nyicil 100, misal ya, itu berarti bulan kedua sudah 1,2. Biasanya kalau sudah tekad pasti kuat. Tapi kalau baru udah niat sih Ustadz, tekadnya nggak ada, yakin biasanya itu aja terus gitu. Itu ya Ustaz, ini banget ya mancing ya, gimana, memang demikian. Maka terakhir apa yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai pengingat buat kita semua, apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni di antara kebaikan Islam seseorang itu ketika ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Nah itu maksudnya, pasti ketika diberikan kemudahan oleh Allah kesempatan untuk misalnya sedekah atau apa, walaupun hanya 50 perak atau apa, itu kesempatan atau hanya ucapan atau nasihat, berarti itu kesempatan yang baik dan itu manfaat. Kalau kita tinggalkan, berarti kita meninggalkan sesuatu yang manfaat menuju yang tidak manfaat. Dan diingatkan oleh Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Bahkan min inna min i'rad inna min i'radillahi anil abdi an yaghshilahu bima la yanfa'uh. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, ya tanda Allah berpaling dari seorang hamba, tandanya apa? Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Jadi kalau kita tuh banyak alasan karena sesuatu yang tidak manfaat, barangkali itu Allah lagi berpaling dari kita, faliyadzubillah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya panjang lebar ya untuk menjadikan motivasi kita di tahun yang baru ini menjadi tahun yang lebih baik dibanding tahun yang lalu ya, para jamaah sekalian. Ya, terutama nasihat ini adalah buat saya pribadi dan untuk jamaah juga. Ya, kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita punya sesembahan yang ya maha segala-galanya, maka selalu istiqomah di jalannya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kita semua. Baik, wallahu a'lam bishawab.